Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tetap dengan Pak D Sastro dengan rutinitas mingguannya. Di sini seperti biasa Pak D selalu pada awal minggu menyampaikan weekly analysis atau analisa mingguan, dan untuk minggu ini adalah tanggal 20 sampai 24 Mei 2024, di mana masih dalam kuartal kedua tahun ini. Ah, dan yang ingin saya sampaikan minggu ini dari segi data kawan-kawan itu sangat luar biasa. Jadi nanti volatilitas itu akan sangat ekstrim, di mana banyaknya sepik. Jadi kalau minggu-minggu kemarin itu ada data PPI, ada CPI, ada retail sale, ada share prices PMI, dan itu rata-rata berupa data, di mana ada nilai previous, ada konsensus, dan ada nilai aktual. Dan itu bisa dicerna secara kasat mata, di logika secara nilainya lebih besar atau lebih kecil. Hanya itu. Eh, Perlu Pak disampaikan untuk minggu ini full full speak, ya full speak dari member-member Fed, dari gubernur-gubernur bank sentral negara bagian Amerika. Jadi dari semua gubernur bank sentral itu memang ada yang menjadi anggota PEP yang mempunyai hak dalam FOMC, dan ada yang tidak, yang kalau tidak salah kemarin jumlahnya sesuai yang ada di dalam dot plot itu 19 orang. Pertama, ayo kita lihat eh, apa yang akan terjadi di minggu ini, jadi tanggal 20 sampai 24, dimulai dari Senin. Jadi minggu atau Senin dini hari jam 2:30 itu Powell, ini Pak D Powell ini sudah karaoke, ya, Pak. Jadi sebagai kepala Fed-nya, Powell itu sudah speak. Jadi nanti eh, kemungkinan deh ya, kemungkinan Senin itu sangat volatilitasnya sangat tinggi. Ya semoga saja tidak terjadi gap. Kalau terjadi gap, ya nanti jam 8 waktu pembukaan market Asia itu, ya order-order yang sudah tertata kemarin itu mungkin ada yang kena slipit dan lain sebagainya. Maka yang sering kami utarakan dan sampaikan setiap Jumat, kalau bisa itu reposition order. Jadi peletaan SL-nya, SL plus atau geser SL atau parsial itu dilakukan di Jumat. Itu untuk order-order yang runningnya itu memang layak di hold gitu lah ya. Jadi kalau memang intraday ya memang open dan close hari itu kan, ya. Oke, kita lanjut. Dari Senin itu sendiri kawan-kawan ya. Ini Senin itu eh, sudah ada 5 speak kawan-kawan. Jadi ini ada lima speak, 5 pernyataan dari Fed, dan pernyataan itu bisa beda-beda. Ini menyikapi hasil 2 minggu kemarin yang memang dolar sangat tertekan, ya. Ini satu, ini Fed ini sendiri. Terus ini khusus yang berita dari Amerika saja. Dan ini Bostik, nah, ini favoritnya Pak D. Terus Fed Bar, ini Weller, dan ini Jefferson. Jadi ini aja udah 5 kali kawan-kawan. Untuk Senin doang itu 5 kali. Sekarang kita lanjut, ada apa dengan Selasanya? Selasanya malah lebih ekstrim lagi. Bostik ini kurang. Bostik sepik lagi. Iya kan? Bostik sepik lagi. Ini memang sangat kontroversial ini. Jadi Bostik yang kemarin kita bahas di apa itu, sharing edukasi di grup kita internal, yang sudah kita bedah panjang lebar lah. Ini untuk Selasanya ada Bostik, terus ada Barkin, ada Weller lagi, Speak William, Bostik lagi. Nah, ini Bostik sangat luar biasa. Sukanya pegang mic itu sangat luar biasa.
Dan yang terakhir bar itu speak lagi. Selasa itu 6 kali ya, Pak. Ini Selasa 6 kali dan Rabunya. Ini Rabunya apakah masih ada? Masih. Bostik lagi. Colin Master ini baru kayaknya. Terus mana lagi? Yes, yes. Oke. Jadi untuk Rabunya itu 3 kali. Sekarang Kamisnya itu langsung FOMC. Jadi ini pembahasan dari spek-spek itu disimpulkan. Rapat pasar terbuka disimpulkan di mana di sini memang semua elemen PET itu kumpul, di mana diketuai oleh Powell itu sendiri. Jadi Kamisnya itu FOMC, apakah cukup FOMC? Ya cukup FOMC, selain ada data-data mingguan rutin kayak ini klaim pengangguran, continue jobless claim dan lain sebagainya. Ini pun nggak begitu kalau ada speak. Oke ya, maka ya nanti gimana kita menyikapi. Kita lanjut saja untuk Jumatnya. Jumat Bostik itu masih pegang mic lagi ya. Jumat itu Bostik masih pegang mic lagi. Apakah ada lainnya member pet lainnya ini Weller. Jadi memang minggu ini antara Weller sama Bostik itu menjadi eh, favorit dalam sebuah speaknya. Di situ ada durable dan ada lain-lainnya, tapi menurut Pak D, hal-hal ini kayaknya tidak akan begitu menjadi market mover di saat mereka melakukan speak. Oke, terus apa yang harus kita lakukan, Pak D? Ya, gini. Sekarang ini ya, ingat tugas mereka itu memang menstabilkan market. Tugas mereka itu menyampaikan market di mana by data kemarin eh, dolar memang sangat tertekan bahkan sampai sekarang ada di level fundamental dan hampir menyentuh level tahunan. Jadi saya rasa untuk dolar itu karena mengingat ya ini belum tentu betul ya, belum tentu betul apa yang dikatakan Pak D. Sambil menunggu ini internetnya memang agak nakal kawan-kawan ya. Eh, oke, jadi kita ulangi lagi di mana tugas mereka itu memang menstabilkan market, jadi pasar itu sendiri distabilkan, di mana untuk mengawal nilai inflasi itu memang betul-betul kontrol. Jadi kemungkinan kemungkinan ya ini, jadi jangan terlalu kita apa itu eh, confident menanggapi apa yang dibilang Pak D. Ya secara logika saja kalau memang si apa itu tugas mereka menstabilkan market, berarti di saat ada penurunan dia akan mengaper market itu supaya koreksi Pak D. Ya bisa dikatakan seperti itu kawan-kawan. Dalam arti tertentu, kan kemarin Badik mengatakan walaupun memang data-data itu sudah mengatakan ada kemungkinan September itu mulai ada pemotongan suku bunga, di mana dia juga menggarisbawahi kalau itu bukan merupakan sebuah tren. Oke ya, nah itu artinya penurunan saat ini masih perlu sebuah validasi yang betul-betul akan membuat dolar itu reversal. Nah, ini secara fundamental dan cara mengaplikasi sepik-sepik pernyataan gubernur-gubernur Bank Sentral kemarin-kemarin. Itu ya. Lanjut. Nah, sambil udah dulu. Lanjut. Kalau itu terjadi berarti dolar koreksi. Nah, sekarang tugas trader itu menentukan dan apa itu memproyeksikan kemana market itu kalau koreksi dan kemana market itu kalau akan melanjutkan sebuah trennya. Yang bisa melanjutkan sebuah tren itu apa? Ya sepik-sepik mereka. Nanti itu bisa membuat dolar koreksi dan bisa membuat dolar itu melanjutkan perjalanan. Contohnya apa? Misalkan
sebagian dari mereka itu dominan mengatakan oke, untuk tahun ini akan ada pemotongan suku bunga. Dan itu saya jamin kalau dolar akan drop. Dan dolar itu akan potensi sangat besar. Apalagi ditunjang data minggu depannya yang mengatakan negatif dolar. Jadi kuncinya ngomong fundamental itu seperti ini. Dan sebaliknya, kalau mereka penuh keraguan dan dalam arti tertentu tadi ngomong dominan bearish dengan adanya red card untuk tahun ini, dan atau kebalikannya. Jadi mereka itu dominan tidak ada opsi pemotongan suku bunga tahun ini, bahkan akan ada opsi menaikkan rate atau menaikkan hike-nya di tahun 2025. Di situ dolar tetap akan naik. Nah, makanya nanti kalau memang nanti mungkin kita bisa lihat live streamingnya atau buka di webnya Pet itu langsung nanti si Bostik ngomongnya apa, si Weller ngomongnya apa, si Bar ngomongnya apa, Powell ngomongnya ada apa, semua itu ada datanya kawan-kawan. Jadi dengan adanya fasilitas yang sangat eh, transparan di seluruh bank sentral seluruh dunia itu, kita itu semua akan tahu kebijakannya. Nggak seperti dulu. Oke, tadi sudah kita bahas antara dominan mengatakan menjadikan dolar bearish dan dominan menjadikan dolar itu bullish dengan opsi menaikkan suku bunga. Atau hanya ngomong saja kita akan tahan suku bunga itu lebih lama. Itu aja sudah dolar itu sudah naik. Dan yang opsi ketiga di saat mereka bertiga nanti sebelum FOMC mereka dari total 16 kali speak dalam satu minggu itu kalau memang mereka itu mix jadi campur itu ada yang ya kita ngomongnya sederhana saja ya ada yang menjadi kubu bullish ada yang menjadi kubu bearish ada yang menjadi kubu red card ada yang menjadi kubu hold bahkan ada yang menjadi kubu high di situ kalau memang komponennya itu hampir imbang itu akan membuat market itu konsolidasi. Oke ya. Jadi ranging. Market akan setway di ringnya. Itu untuk pembukaannya, openingnya secara fundamental. Sekarang seperti yang biasa Pak D lakukan. Jadi Pak D memang fundamental saya gabungkan dengan sentimen dan yang terakhir secara teknikal. Jadi secara teknikal speakingnya, secara fundamental speakingnya, sentimen speakingnya. Di sini sudah ini semua level-level ini bukan level sembarang level. Jadi ini bukan support resisten yang klik kirinya, klik apa harga di situ berseliweran enggak. Ini ada level tahunan, ada level fundamental, demikian juga ada monthly opennya, ada juga support resisten skala monthly. Di sini sudah saya gambarkan. Ini bahkan saya itu 3 tahun ini. Jadi saya begitu buat ini 3 tahun untuk per 3 tahun. Jadi enggak seperti bikin ini marking ini yang khusus ini ya, khusus ini ya. Semua pair tapi khusus dalam eh, satu broker itu memang saya gunakan marking selama 3 tahun. Jadi jangan dibayangkan seperti eh, yang dipikirkan atau yang dijalani ponak-ponakan saya. Marking hari Selasa sebenarnya sudah clean, kotak-kotakin lagi. Kan. Rabunya kotaknya ganti lagi. Ya nggak apa-apa, memang dalam proses. Jadi di sini aplikasinya secara teknikal. Sekarang yang penting kita kunci level penting. Minggu kemarin setengah adanya dorongan mulai dari NFP, dari data share prices PMI, bahkan terakhir ditutup dengan apa itu CPI, ya kan? Dan diperkuat sama legenda si Bostik, harga itu ada di level fundamental kawan. Level fundamental yang diciptakan pada 9 Februari kemarin. Dan di sini juga pastinya Anda cek di kalender ekonomi mesti ada news.
Nanti di situ di mana nanti kalau kita aplikasikan secara tadi sepiknya kalau rata-rata memang mengatakan dolar itu akan apa itu mereka akan ada opsi pemotongan suku bunga untuk tahun ini bahkan minggu depan tahun besoknya juga masih akan dipotong lagi 3 kali kayak atau berapa kalau secara dot plot kan sebenarnya 3 kali dan ini kalau mereka memang homogen mengatakan itu dolar itu dropnya kemana dropnya dolar itu akan ke level tahunan ini oke ya ini akan ke level tahunan dan ini diproyeksikan saja dulu yang penting yang itu terus seperti tadi ini ngomong punya teknikalnya saja, di mana kalau dolar itu korektif, dia akan ke level support resistance weekly atau di mana ini ada sebuah rectangle itu. Oke, ini ya kawan-kawan, kira-kira seperti itu. Kok dua arah, Pak Dik? Ya jelas dua arah. Oh, yang karaoke saja belum pegang mic, ya kan? Nah, kalau ngomong satu arah, dukun namanya. Oke? Itu kalau sudah, kalau nanti memang semuanya dominan dan didukung data pada minggu depannya, potensi dolar itu akan ke level fundamental bawahnya setelah berhasil break level tahunan 2023. Ini kira-kira seperti itu. Dan sebaliknya, di saat nanti ada pernyataan-pernyataan positif dan level support asisten weekly ini ditembus, dolar itu tidak menutup kemungkinan akan terkoreksi lagi ke atas. Oke. Ini kalau ngomong seperti itu berarti kita kunci. Kita kunci. Kalau memang naiknya nanti karena walaupun dolar itu drop, naiknya korektif yang dikatakan toxic itu memang bukan sebuah belum merupakan sebuah tren. Secara teknikal kita itu mengetahui kalau ini pada Kamis kemarin itu sudah harga Kamis kemarin jadi low Kamis kemarin sudah ada technical break yang sangat luar biasa. Jadi momentum bearish yang broken ini sangat-sangat solid. Berarti di sini kalau kita memang mau merefleksikan itu sebuah koreksi naiknya secara teknikal ya, secara teknikal. Di sini otomatis kita mempunyai swing yang jelas antara high dan low karena candle low Kamis itu sudah di broken. Maka kita gunakan Fibo. Lah fungsinya apa? Ya untuk mengamati level-level fundamental ini apakah sebaris dengan level retracement-nya Fibo. Gitu. Cara mainnya gitu. Oke, sini kita tarik seperti ini. Dan ini kebetulan level-level teknikal di mana apa level-level fundamental di mana di sini support resistance weekly atau monthly open itu sejajar dengan level koreksinya 50% sampai 61,8%. Demikian juga level support resistance monthly atas itu pun masih sejajar dengan level technical break di mana di situ adalah level last liquidity. Nah, itu bahasanya Pak D wis butuh kalau di atas itu supply terakhir, di bawah itu demand terakhir. Kenapa dikatakan terakhir Pak D? Ya karena misalkan gold nanti mengalami kenaikan korektif dengan sepik-sepik yang bernada positif. Walaupun naik ke sini, ini pun masih toleransi koreksi secara swing mayornya high dan di sini, low-nya di sini. Oke ya, paham ya? Jadi kalau koreksi di level tengah ini, di level technical break support assistant weekly ini masih toleransi dari swing yang dibuat karena ngebreak Kamis candle Jumat kemarin. Oke ya, kira-kira seperti itu secara teknikalnya. Jadi kita padukan apakah level-level fundamental itu didukung level teknikal dan sebaliknya. Oke lanjut. Sekarang caranya gimana? Ini sebenarnya bukan saran, kita itu hanya tip. Di saat minggu depan tanggal 20 sampai 24 akan ada 16 kali speak dari Gubernur Bank Sentral dan member-member Fed di Amerika dan satu MOFC. Di sini jelas akan ada
volatilitas yang sangat luar biasa yang saya katakan tadi. Nah, yang membuat kita itu nanti kalau memang terjadi data campur atau sepik campur, sudut pandang campur, di mana akan membuat market itu ranjing. Harga itu hanya akan naik, dibanting turun lagi, naik, dibanting turun lagi. Nah, di situ maka saran saya hindari dulu pair yang berhubungan dengan USD, yang khususnya mayor. Jadi yang dihindari pair-pair itu dihindari aja dulu. Misalkan EU, GU, AU, NU, UCHF, UCAD, UJ itu dihindari dulu. Kenapa? Ya karena kita akan ya akan dibuat geleng-geleng kepala di saat sudah profit, mau di cut loss nanti apa mau di cut profit, jangan-jangan naik, besoknya kembali, bahkan kembalinya itu turun malah kena SL kita kan gitu. Makanya tips saya untuk minggu ini lebih baik hindari pair-pair yang berhubungan dengan USD. Itu penjelasan sekelumit di depan untuk minggu ini. Nah, terus rekomendasi pairnya apa? Ya nanti rekomendasi pairnya ya seperti di video Pak D di dalam sebuah kalau berkenan membuka itu di perpustakaannya Kasel itu ada cara menentukan pair yang mana kuat mana lemah dalam arti mingguan di situ kita sebut CSM itu kita pilih. Kita cari pair yang paling kuat selain USD dan paling lemah selain USD kita pasangkan. Oke ya itu ya kira-kira ya. Dan di sini eh, kecuali gel kan itu. Nah ini gel kecuali. Jadi kalau diberi tip, kalau gel mesti kecuali. Ya karena apa? Ya karena misalkan Pak D ngomong selain dolar, iya selain dolar, tapi gel tetap diklik ya kan gitu kan. Misalkan euro out, wah, oke euro out, AUD CAD, AUD CHF, wah ini bagus ini. Atau NJD JPY atau AUD JPY itu bagus. Tapi golnya selalu ikut. Itu ya. Makanya jadi tips saya ya trading lah selain yang mayor par selain ada dolarnya dan hanya dengan gol saja. Oke ya itu ya. Nanti di sini berarti seperti biasa Pak D akan membahas gol step by step saja karena untuk weekly analysis itu videonya mesti panjang. Karena kita untuk menafsirkan market itu secara mingguan. Jadi di sini nanti Pak digambarkan weekly analisis secara mingguan, jadi lebih ke outlook, lebih ke roadmap, lebih ke proyeksi. Kalau untuk intraday-nya nanti kita update jurnal marking Pak D itu di channel Pak D di dalam sebuah grup teman trading. Gitu ya. Jadi selalu kita update karena apa? Karena memang kita itu Pak D khususnya itu trader sentimen di mana memang setiap update setiap jam 11 atau 12 siang di mana ada perubahan label kita akan benahi. Itu hanya itu sekelumit itu aja. Oke, sekarang gal. Sekarang gal ini bentuk catnya. Ini gal bentuk catnya bahkan kalau lebih clean itu gal itu di weekly ya Bang. Wah, kalau di weekly ini clean banget ini ya. Ini kalau di weekly gimana Pak Dek ya? Kalau di weekly memang 2 minggu terakhir ini ya sangat luar biasa, ya kan? Bullish movementnya sangat luar biasa setelah membuat bullish engulfing ini. Begitu ada bullish engulfing itu sudah tidak terbentuk. Makanya eh, saya wanti-wanti walaupun sekarang gini loh ya. Maksudnya Pak Dek. Coba dikelirkan itu ke TF besar. Jadi sudut panjang itu di TF besar dulu. Dimana dengan TF besar itu kita itu clean itu ya. Ini low, ini high secara weekly, ini turun. Ini turunnya itu apa? Yang itu turunnya di level apa? Kita enggak, kalau Pak D kalau ngomong dengan Pak D enggak usah ngomong yang begitu akademis ya. Pokoknya turunnya apa ya kita ukur saja dari low sama high-nya ya. Dari low sama high-nya kita ukur karena apa ya? Karena untuk mencari predikat turunnya ini yang gitu. Oke, sekarang sini high dan low-nya sudah turunnya di level 50% kawan.
Oke ya. Jadi mereka yang dapat B di sini tuh alangkah indahnya. Itu satu secara weekly. Terus sekarang be- begitu membuat sebuah apa ini bullish engulfing sampai sini, ini sampai candle kedua ya, karena turunnya kan koreksi sampai candle kedua. Terus ini begitu sebelum setelah terjadi rejeksi, ini otomatis kan koreksinya kawan-kawan kalau di TF bawahnya. Jadi ini low, ini high-nya. Kita ukur lagi di sini. Ini. Oke. Yes. Di level berapa ini? Di level 3250 di mana itu adalah level-level golden ratio-nya Pipo. Oke ya. Jadi Pipo gunanya ini itu bahkan ini sangat-sangat klasik Pipo Pipo yang betul-betul Pipo bawaannya MT4 dan bawaannya tadi Pipo. Ya, ya memang seperti ini konteks Pak D itu sangat-sangat basic sekali kan. Ya mungkin orang desa Pak D jengkel Pipo. Dan nyatanya, ya kan. Jadi yang basic jangan ditinggalkan. Jadi nyatanya hanya dengan sederhana saja sudah bisa mempredikatkan market. Oh ini turunnya koreksi. Koreksinya di level ini. Kenapa kok enggak di level 61? Ya akhirnya kita tuh tahu. Oh bila naik bermomentum itu koreksinya enggak dalam. Itu kuncinya. Begitu naik bermomentum turunnya itu enggak sampai 61. Naik momentum turunnya enggak sampai 61. Itu. Oke ya. Ini secara apa itu? Mande. Sekarang secara weekly-nya. Nah, sebelum itu kita lihat data dulu. Oke ya. Kita lihat data dulu secara sentimennya dari COT itu sendiri. Jadi momennya COT untuk minggu depan itu arahnya masih bullish atau bullish, di mana pencatatan order buyer sama seller itu masih banyakan mana kan gitu. Oke, sekarang kita lihat dari sebentar ini masih loading kayaknya. Nggak tahu ini internetnya kok. Hmm? Oke ya. Jadi supaya kita itu clear, minimal kita itu sudah tahu batasan-batasan saat kita melakukan sebuah tindakan. Oke, komoditi apa yang dicatat sama lembaga CFTC ini dalam pengelolaan pencatatan order-ordernya non komersial. Oke, silver dan di sini gold. Ya, sekarang kita amati di sini secara by datanya. Secara by datanya di mana mencatat buyer itu sejumlah 277,642. Sekarang seller itu dicatat 73,146. Ini secara sentimen mingguannya masih bullish. Jadi sentimen mingguannya masih bullish yang dicatat pada tanggal 14 kemarin. Terbitnya hari Jumat. Nah, di situ sedangkan perubahan sentimen minggu ini di mana long atau bayarnya itu 5.498 di mana sellernya itu 569. Jadi eh, sellernya masuk itu lebih kecil dari bayar masuk. Makanya untuk perubahan sentimen juga masih mengatakan kan gitu. Nah, dan ingat kawan-kawan, ini hanya mereka itu mencatat sesuatu yang sudah terjadi. Di mana market movernya ya 16 kali speak tadi, Powell, Bostic, dan kawan-kawan. Makanya yang penting eh, momentumnya atau sentimennya kita pegang dulu kalau gold itu masih bullish. Oke, itu di satu sisi itu. Kedua, kita ke apa itu pengelolaan uangnya. Jadi katanya Pak D itu duitnya kan gitu kan. Oke, sekarang langsung ke pengelolaan uangnya, di mana kita cari goal. Tadi COT-nya sudah, sekarang kita goal. Oke, dari reportable positionnya, make money-nya ya, di sana, di sini juga dicatat kalau buyer itu masuk sekian 171,868, sedangkan seller juga ada yang masuk
41,433. Dari segi nominalnya ini dikurangi ini masih bullish. Demikian juga di mana dalam perubahan sentimennya yang di atas sentimen minggu ini, dalam perubahan sentimennya dalam ini catat si buyer masuk 7.000,088, seller juga masuk tapi jumlahnya lebih kecil 2.000,752, dan ini juga masih bullish. Oke, di sini fix kalau sentimen si gold itu masih bullish. Paham ya kawan-kawan ya? Jadi sentimen gold itu masih bullish. Apa eh, kita nggak boleh sell, Pak Ade? Ya, ya, konsepnya nggak seperti itu. Boleh-boleh saja. Ya, ini hanya ngomong direksinya. Kalau minggu ini memang secara data gold itu masih bullish. Dan yang membuat gold nanti berbalik arah itu hanya berita. Oke ya, hanya berita di mana di saat mereka mengatakan kalau dolar itu masih akan ada kenaikan suku bunga dan atau suku bunga masih ditahan lama karena inflasi juga masih tinggi itu misalkan, atau pengangguran itu masih belum begitu sesuai dengan ekspektasi datanya. Kalau dolarnya itu up ya ini turun kan gitu ya. Jadi enggak kaku kawan-kawan. Sekarang oke, sekarang kita ngomong saja sekilas dari segi teknikalnya. Tadi fundamentalnya sudah, sentimennya sudah, sekarang dari teknikalnya. Ini ada high, ini ada low. Di mana low ini adalah higher low dari low sebelumnya setelah terjadi sebuah technical break. Jadi di sini ada high, ada low, broken, higher high, dan ini higher low. Oke ya, ini higher low. Di mana setelah ada high dan higher low, ada higher high dan higher low. Ini bisa kita gunakan ekstensinya sebuah pibu kawan-kawan. Jadi untuk jangkaan ke atasnya mana targetnya? Oke, secara pibu saja dulu. Nanti baru kita ke level-level sentimennya yang terbit jam 11 Senin kalau nggak salah. Oke, secara Bibo nanti ekstensi untuk pertama target setelah terjadi technical break di higher high itu, di mana itu level 100, level 100-nya Bibo atau level satunya, ini target pertamanya ini di level 127, di mana level Bibo 127 itu di sekitaran 2.473. Di sini berarti kalau memang sesuai dengan ekstensinya Bibo ini memang gold itu naiknya masih akan jauh gitu ya. Jadi ini murni technical speaking kawan-kawan, murni sudut pandang secara teknikal. Dan nanti untuk mengakomodir fundamentalnya ya biar mereka beliau-beliau bicara dulu lah. Mereka belum bicara kita sudah berpraduga kan, ya nggak bijak namanya. Oke, sekarang kita murni teknikal dulu secara sentimen, secara baik data. Eh, ke H4 saja. Kita langsung ke H4 saja. Ini maaf sebelumnya kita ke Delhi dulu, ke Delhi dulu saja. Ini ayo kita amati sama-sama. Level IDC adalah level fundamental. Sering kita bahas. Di mana harga minggu kemarin Jumat itu setelah mengalami penguatan yang luar biasa, harga itu close candle-nya itu masih di level fundamental tersebut. Di level IDC 239832, di mana harga itu kalau close sudah di atas itu berarti gold itu masih bullish, apalagi nanti kalau Senin itu close-nya masih di atas level itu. Oke ya, kira-kira jelas ya kawan-kawan ya. Jadi ini jelas close-nya di atas level fundamental, apalagi nanti Senin itu dini harinya Powell sudah speak.
Kita nggak mikir harga bergejolak kemana, larinya kemana, Senin pagi belum entry pokoknya kan gitu. Setelah itu close, misalkan close-nya di atas level IDC itu berarti dolar itu masih potensi bullish. Sebaliknya bila Senin nanti dolar lepas atau close-nya ya, bukan shadow-nya. Close itu bodinya. Di saat turun di bawah level ini berarti kita sudah mulai bisa prepare sell. Dalam arti tipis-tipis itu ya. Oke. Di situ kira-kira jadi kalau kita proyeksikan seperti DXY tadi, di mana kalau dolar ini naik target pertamanya itu sini. Ini target pertama. Kenapa kok ini ya? Ini memang last high-nya. High sebelumnya. Di situ target pertama kalau dia nanti turun akan ke level fundamental bawah. Ke level IDC bawah 236302. Dan andaikan, andaikan dolar itu memang speknya mengatakan eh, turun, membuat dolar turun dan ditunjang data pada minggu-minggu berikutnya, tidak menutup kemungkinan gold itu akan meneruskan perjalanan kemana? Ke level Fibonacci. Oke, sini. Dengan catatan market movernya mendukung. Oke, itu kawan-kawan ya. Dan di sini sekarang berarti invalidasi gold itu mau turun harus break level IDC bawah. Jadi kalau masih close di bawah IDC atas itu masih ranging di skala level fundamental atas dan level fundamental bawah itu sendiri. Di mana di saat gold nanti close-nya di bawah 236302 ini angin reversalnya sudah mulai ada. Itu ya kawan-kawan ya. Jadi misalkan mau sell kenceng itu harus gimana bahasanya? Eh, sell yang sangat-sangat membuat kita lebih percaya diri itu harus harus close di bawah ini gitu. Oke itu kira-kira. Terus sekarang ke teknikal analisisnya ke empat. Oke ya ke empat ini dan di sini sudah ada label-label secara sentimennya. Ini kan stylenya Pak D memang seperti ini. Ini sudah ada label-label sentimennya. Nanti kita update kalau sudah rilis. Jadi ini mengaplikasi data terakhir close market Jumat kemarin. Dan expirednya masih 2 hari. Berarti masih sampai Senin. Ini gitu kan. Masih sampai Senin. Kayak obat ya ada expirednya, yaitu memang data seperti itu kan. Sensus saja ada expirednya kan. Di sensus tahun ini 5 tahun lagi anaknya tambah kan gitu. Ya kira-kira seperti itu. Oke, eh, kita nggak usah ngomong panjang-panjang kalau ini yang saya jelaskan sekilas saja. Dimana kalau tadi memang kita itu sudah memproyeksikan kalau ini adalah target ya kita kunci dulu ini sebagai target kenaikannya dulu ya ini sebagai target kenaikannya di mana ada level di sana level sentimennya 2470 sampai 2475 situ. Lalu level tengah itu apa Pak D? Level tengah ini kalau menurut saya di sini by data di sini sebagai apa? Target buyer. Oke ya. Di sini itu target buyer kawan-kawan. Di sini target buyer, di atas ini juga target buyer, tapi selain target buyer merupakan level pibu ekstensi di mana di situ kalau bahasanya Pak D itu level jenuh. Di level jenuh itu pertama ada di 127 sampai 141,4 dan 161,8 sampai selanjutnya. Situ market di situ tetap akan berhenti sejenak. Maka trader itu kalau market sudah di sini itu bukan berarti harus di sell sirup ABC atau bull margin. Ya kita lihat saja. Ini memang ada reaksi akan turun karena memang di level-level pullbacknya, level penting, level jenuhnya, atau akan menuju level jenuh atasnya. Kan begitu. Oke ya. Oke, saya terus kita akan
secara teknikal kita akan mulai memantau market untuk sell itu di mana, Pak De? Ingat sebelum kita bicara sell dari data sentimen minggu ini dan perubahan sentimen, gold itu masih bullish. Berarti di saat kita memikirkan akan sell kawan-kawan, berarti sellnya itu hanya skala rejeksi atau koreksi. Ingat, ini last high kemarin, ya, last high yang paling tinggi dan yang paling dekat ini, oke ya, itu kita kunci. Dan ini merupakan sebuah resisten. Sekarang secara teknikal atau secara apapun, saya di resisten itu kan lebih masuk akal daripada buy di resisten. Di sini buy data ada order diletakkan, tapi order sell dan apa order buy nggak ada yang tahu. Nah, itu uniknya data. Kalau tahu di sini semua ada order saya, ya langsung kita sell. Ini ada uang diletakkan di sini secara apa itu manajemennya tadi, tapi tidak tahu ini untuk sell atau untuk buy. Maka itu tugas kita mencari reaksi harga saat harga itu sampai di level-level sentimen tersebut. Oke ya. Jadi di situ garis besarnya secara tidak langsung di situ. Nah, terus level atasnya gimana, Pak De? Ini murni level target buyer secara data. Jadi kita nggak sarankan share di situ. Oke ya, kita nggak sarankan share di situ. Demikian juga di saat di level ini seperti ini karena ini level ekstensi juga dan di sini juga ada order di mana selain ini menjadi target buyer dan di mana di situ adalah menjadi target sebuah ekstensi Fibo. Maka posisi di 2470 2475 seperti di level ini. Jadi tugas kita mencari reaksinya harga di sini. Kalau di sini tidak. Oke kawan-kawan ya. Itu semoga jelas gitu. Eh, terus untuk aplikasinya gimana Pak D kan gitu. Sekarang coba di mana nanti harga itu sampai di level sini, entah rejeksi atau entah di break, kita pantau saja. Yang jelas kalau harga sampai di situ kita mempunyai hack yang di broken, kalau bahasanya Pak D itu apa? Di sini akan menjadi sebuah technical break, di mana technical break itu akan sangat dipantau di saat apa tipikal breaknya gimana. Jadi mungkin ya, ini mungkin ya, mungkin nanti bisa skemanya seperti ini. Jadi di sini mungkin untuk anunya kita update saja, kita pakai orek-orekan ini aja. Jadi eh, di saat nanti ini diambil ya, ini diambil terjadi reaksi, misalkan ya terjadi reaksi dan dia turun. Nah, berarti secara price action, oh ini sudah break, ini sudah enggak misalkan. Ini sudah break tapi dia turun dulu ya. Kita buy itu di sini. Oke ya. Kita buy itu di sini dengan catatan harga itu sudah broken. Dan atau kalau memang reaksi sell itu juga TP-nya di level ini saja. Jangan terlalu bawah. Oke. Itulah kira-kira ya. Dan mungkin akan membuat kita itu mencari sebuah reaksi dengan catatan harga memang betul-betul sudah terjadi break yang bermomentum. Kita tunggu di level ini. Ini menjadi level pantau pertama. Bahkan di saat harga itu sampai di sini. Harga sampai di sini ke sana pun otomatis broken ini dan ini juga kita tunggu. Kita tunggu di level ini untuk menuju target sebenarnya. Oke ya, itu kira-kira ya. Itu kira-kira. Eh, lanjut untuk yang opsi lainnya, di mana kalau nanti di sini dan tidak secara plus actionnya tidak enggap dan tidak broken, apalagi terjadi sebuah rejeksi, rejeksi itu seperti ini loh ya. Jadi sebuah rejeksi apalagi secara 4 atau daily-nya, maka kita akan mempunyai level B awal itu di level fundamental itu. Jadi ini untuk menjadi B awal.
Dan kita pantau juga untuk B keduanya di level fundamental bawahnya, untuk B nomor 3 di level fundamental bawah. Oke ya. Jadi ini memang Pak D seperti ini. Makanya tadi saya bilang, bila mana nanti Senin close di bawah level IDC ini secara daily, berarti ada ring antara 1 dan 2 ini bisa kita manfaatkan mencari reaksi untuk sell. Oke ya, mencari untuk reaksi untuk sell betul-betul sebuah konfirmasi sangat dibutuhkan, baru level 2 ini untuk B. Terus sampai ke level to level. Jadi parsial, parsial, parsial sampai di level 127. Demikian juga di level fundamental yang kedua ini 2363 ini, bila mana terjadi sebuah break, market cenderung membuat overload, tunggu retrace, kita sell sampai level buy ketiga atau IDC 232055, di mana di situ juga ada level apa itu support resisten monthly antara 2315 sampai 2320,5 ini kita buy dengan parsial level to level. Jadi B sini parsial hold, B sini parsial hold, apalagi didukung pernyataan market mover. Itu ya kira-kira ya. Ini untuk mulai sudah jelas. Mungkin ini tak hapusin. Nah, misalkan nanti ingin tahu panah-panahnya Pak D ya dilihat, diputar ulang, di replay kan bisa. Itu di mana tadi tak jelaskan secara daily kalau level bawah level sebuah validasinya. Atau level invalidasinya kalau market itu tidak akan naik. Oke ya. Setelah itu eh, sudah jelas di mana kita nggak akan ambil sell di sini, kita akan mencari sebuah konfirmasi untuk mencoba sell itu hanya di level ini dan level ini dengan syarat yang sudah kita bahas di depan tadi. Dan itu B-nya juga sudah, sell-nya ring to ring juga sudah. Di mana nanti untuk level bila mana ya kita kan semua nggak tahu bila mana nanti level ini masih di break, level jenuh 127 ini di break, harga itu tidak menutup kemungkinan akan ke sini bahkan ke sana, di mana ini adalah support resistance monthly dan ekstensi Fibo 161. Oke, eh, semoga bisa dipahami apa yang Pak D sampaikan, sesuai apa yang sesuai yang Pak D tahu. Maka di sini supaya kita nanti lebih bijak menyikapi market, apalagi minggu ini memang luar biasa, terjadi ada 16 speak dari anggota Fed dan 1 FOMC pada hari Kamis. Itu saran saya dan tipsnya tadi sudah disampaikan di depan. Hindari dulu pair yang ada USD-nya kecuali gold. Oke itu ya. Salam dari Pak D untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.